Apa ya? Saya kok memandang posisi Gibran di kursi Wapres itu tidak penting. Saya sungguh-sungguh tidak tahu ya, apa ya pencapaiannya. Saya tidak menemukan jawabannya. Jadi kalau 1 bulan Gibran itu pendapatan kotornya sekitar 40-an juta, menurut saya terlalu tinggi. Lembaga survei mengatakan kepuasan publik pada Gibran 70 sekian persen. Nah, dari mana kita bisa mempertanyakan kinerja apanya dari Gibran yang dia lakukan? Mungkin dari bagi-bagi susu. Nah, jadi dari bagi-bagi susu lalu kemudian 71% orang menyatakan puas. Nah, di situ aja kita kan bisa ada ironi, ada ketidaksinkronan, ada ketidaklogisan, dan ada pengkhianatan terhadap nurani dan akal sehat kita kan dari situ saja gitu. Nah, apa ya? Saya kok memandang posisi Gibran di kursi Wapres itu tidak penting. Jawabannya adalah karena saya mencoba membandingkan besaran gaji plus tunjangan yang diterima oleh Gibran, saya bandingkan dengan kinerjanya selama 1 tahun ini. Saya sungguh-sungguh tidak tahu ya, apa ya pencapaiannya, atau paling tidak apa ya wacana kebangsaan yang besar, apa ya narasi dahsyat dalam lingkup kenegaraan yang sudah diproduksi oleh Gibran sebagai seorang wakil presiden. Saya tidak menemukan jawabannya. Jadi kalau 1 bulan Gibran itu pendapatan kotornya sekitar 40-an juta, menurut saya terlalu tinggi. Menurut saya terlalu tinggi. 1 tahun berarti kan penghasilannya sekitar setengah miliar ya, hampir 500 juta. Itu baru bicara soal duit tuh, bicara gaji dan tunjangan. Kalau kemudian kita bicara pengamanan wakil presiden, transportasi wakil presiden, dan layanan-layanan lainnya, sarana prasarana lainnya juga dimasukkan ke dalam kalkulator, saya yakin jumlahnya jauh lebih fantastis lagi. Tapi tadi saya katakan, besaran itu sungguh-sungguh tidak sebanding dengan kontribusi Gibran bagi negara ini dalam kapasitasnya sebagai seorang wakil presiden. Lembaga survei mengatakan kepuasan publik pada Gibran 70 sekian persen. 72 kalau saya nggak salah. Tinggi sekali. Betul. Dari mana kita bisa mempertanyakan kinerja apanya dari Gibran yang dia lakukan? Kalau kita mengatakan misalnya kinerja Gibran melakukan MBG misalnya, kan bukan Gibran juga yang melakukan MBG itu. Atau kinerja Gibran dilihat dari pidato-pidatonya misalnya, kan dia juga nggak pernah pidato. Mungkin dari bagi-bagi susu. Nah, jadi dari bagi-bagi susu lalu kemudian 71% orang menyatakan puas. Nah, di situ aja kita kan bisa ada ironi, ada ketidaksinkronan, ada ketidaklogisan, dan ada pengkhianatan terhadap nurani dan akal sehat kita kan dari situ saja gitu. Nah, dari program-program secara umumnya kita, saya rasa saya tidak mengada-ngada. Kita bisa melihat bagaimana Gibran kerap tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Gibran tidak ada di momen-momen yang seharusnya ada. Dia juga tidak mewakili presiden ke luar negeri. Katanya lebih banyak yang mewakili adalah AHY, ya, yang menyebutkan gitu. Nah, ini menunjukkan betapa perannya saya begitu. juga kata orang. Begitu insignifikan. Jadi dalam serius note gitu kan. Bagi saya ketika publik memberi perhatian, kita misalnya mempertanyakan soal ijazah Gibran dan sebagainya, lalu kita tarik lebih jauh lagi bahwa soal dia adalah anak haram konstitusi dan sebagainya gitu. Dalam 1 tahun pemerintahan ini saya bisa melihat bahwa peran dia dan posisi dia justru semakin melemah, semakin less significant. Kalau misalnya tadi Mbak katakan posisi Gibran semakin melemah, semakin less signifikan, adakah peluang Pak Prabowo tidak akan katakan saja memberikan jalan kepada para pensiunan TNI untuk memakzulkan itu ya, tapi misalnya membiarkan saja atau kalau signifikan. Ini juga kalau soal pemakzulan itu kan bukan keputusan Pak Prabowo. Oh ya, betul. Itu kan keputusan dia memberikan ruang buat itu, atau akan mencoba menutup ruang itu, atau sama sekali tidak bergerak seperti saat itu. Pak Prabowo sama sekali tidak bergerak kan soal ini. Sebagaimana Pak Prabowo juga tidak bergerak kan soal ijazah. Dia mengalir aja kan. Di sini kita juga bisa melihat ya sudah, itu tetap berjalan kan gitu. Dengan caranya sendiri, dengan agendanya sendiri gitu. Tapi ya Prabowo tidak melakukan apa-apa untuk misalnya membela dia. Membela 2 orang ini ya. Anak beranak ini. Membela Gibran gitu. Nah, jadi
dalam analisis yang lebih serius gitu. Pertama tadi saya melihat dalam 1 tahun ini sebenarnya dia sudah tidak signifikan, tidak terlalu relevan pembicaraannya bagi publik. Posisinya dia sekarang dari partai apa sih dia? Partainya dia apa? Nggak tahu kan? Nggak punya partai gitu. Bapaknya sudah tidak menjabat gitu. Oke, nanti bapaknya punya partai kecil PSI yang juga belum bisa kita pastikan nasibnya 5 tahun, 4 tahun mendatang gitu. Tapi di sini yang tersaji di depan kita, PSI just another small party. jadi nggak ada kekuatannya sama sekali gitu. Tidak ada alasan sudah untuk berhitung tentang Gibran secara serius bagi seorang Pak Prabowo, juga bagi kita sebagai publik. Mungkin kita masih kesal gitu kan, sebagian besar kita masih terus kesal dengan perkara bahwa kita tahu sejarah dia naik itu dengan segala hal perubahan undang-undang dan sebagainya. Kita tahu pertanyaan besar tentang kualitasnya juga seperti apa, lalu yang terbaru soal dugaan soal ijazahnya. Nah, ini semakin membentuk posisi dia yang memang ya sudah gitu. The end gitu loh. Saya sudah tidak melihat dia punya peran dan harapan lagi untuk ke depan. Apakah sebetulnya pembicaraan soal Gibran sebenarnya sudah tidak relevan karena posisinya juga tidak memberikan peran apapun? Jadi kalau publik untuk membicarakan ya sah-sah aja karena dia masih pejabat publik. Dia masih akan menempati kursi wakil presiden hingga 5 tahun ke depan, 4 tahun ya karena udah 1 tahun. Dia masih mendapat penghasilan gaji dari pajak, segala fasilitasnya. Jadi memang publik harus terus menyorot itu. Tapi kalau pertanyaannya soal konstelasi perannya itu tadi dalam politik, saya tidak melihat dari sisi Pak Prabowo ya misalnya. Saya tidak ada lagi melihat reason bahwa dia akan dipertahankan untuk term ke depan atau dia akan tetap dipertahankan sebagai calon wakil presiden lagi gitu. Saya sudah tidak lagi melihat itu. Mbak Oki bukan sekali mengatakan bahwa wakil presiden Gibran ini tidak kompeten. Ada satu kata dalam bahasa Arab, wujuduhu ka'adamihi. Ada atau tidaknya seseorang itu sama sekali tidak memberikan pengaruh apapun. Pertanyaan saya adalah, apakah Gibran ini mewakili pernyataan Arab tadi, wujuduhu ka'adamihi? Ada lo atau nggak ada lo? Nggak ngaruh. Iya, mungkin nggak ada yang bagi-bagi susu kayaknya. Itu aja. Bagi-bagi susunya nggak ada gitu. Nggak, jadi saya betul-betul nggak melihat apa yang dia lakukan 1 tahun ini. Saya pernah menonton secara serius apa yang dia bicarakan saat bicara AI misalnya, AI. Tapi saya juga tidak merasa bahwa dia paham apa yang dia bicarakan. Dia mengendorse agar AI diajarkan di sekolah misalnya. Tapi dia tidak paham bahwa sekarang goalnya itu bukan soal bagaimana AI diajarkan di sekolah, tapi menyiapkan sumber daya manusia ini untuk menjadi orang yang siap memakai AI. Misalnya kita mengajarkan cara pakai AI yang sekarang, tahun depan AI-nya sudah berubah. Jadi yang harus disiapkan sumber daya manusianya, dididik dengan benar. Nah, dia nggak pahamnya kayak gini. Ketika dia bicara bonus demografi di YouTube, itu juga tidak dalam konteks dia memahami itu. Lalu saya juga melihat bagaimana ada sebuah forum, ada petinggi militer dan sebagainya. Petinggi militernya nyampein apa, lalu Gibrannya jawabannya nggak nyambung. Jadi mohon maaf, saya betul-betul dari awal sampai sekarang, tanpa saya ikut-ikutan soal ijazah dan sebagainya, memang saya tidak melihat dia sebagai seorang figur yang capable, yang patut untuk duduk sebagai seorang wakil presiden. Perkembangan terakhir, Wapres Gibran Rakabuming Raka memanggil Purbaya dan katakan saja, dia mempertanyakan, atau mungkin bukan mempertanyakan lah ya, dia memperbincangkan urusan transfer ke daerah yang ditahan oleh Purbaya. Dalam bayangan Mbak Oki, kira-kira seperti apa pembicaraannya itu? Kalau misalnya tadi saya mendapati berkali-kali Mbak Oki mengatakan inkompeten di satu sisi, tapi sisi lain kita tahu Purbaya, Purjo ya, dia dari Purjo, dia seorang PSD dan sebagainya. Kira-kira gimana sih sebetulnya kita bisa membayangkan adegannya seperti apa? Ini karena bagaimanapun kan Mbak Oki seorang sastrawan, mungkin bisa lah gitu kebayang gitu, kalau ditulis dalam teks novel. Jadi itu kan kalau sebuah karakter kan Gibran selalu pakai suara rendah itu kan, Pak Purbaya. Jadi apa tuh? Gibran pertama adalah dari sisi komunikasi. Ini kita masalahnya ini pertanyaanmu mengharuskan saya untuk menjawab ya. Kita mencoba menganalisis dari sisi komunikasi juga cara manusia berkomunikasi gitu. Perhatikan Gibran termasuk juga Pak Jokowi itu bukan orang yang bisa
menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang utuh, yang lengkap, runtut. Perhatikan dari Pak Jokowi zaman dulu itu juga nggak ada gitu kan. Ketika ditanya apa kan dia kalimatnya nggak itu juga menunjukkan sebenarnya kalau dalam bahasa kita belajar di SMP subjek predikat objek keterangannya nggak itu ya, seolah-olah ini cuma gaya berbahasa tapi nggak, ini juga menunjukkan kejernihan berpikir, cara berpikir orang gitu. Nah, Gibran dalam berbagai kesempatan itu kan udah nggak usah ngomong lagi, udah nggak, ini dia selalu menghindari perbincangan secara mendalam. Saya nggak bisa membayangkan terus terang apa yang dia bicarakan langsung dengan Gibran Purbaya. Itu kan kita nggak ada kan videonya, nggak ada rekamannya kan. Kita hanya mendapatkan ada kejadian itu gitu. Ada mendapatkan cerita. Tapi saya mau mengatakan dari sisi politik kekuasaan pemerintahan kita ya. Apapun yang dikatakan Gibran sebenarnya memang tidak punya power apa-apa terhadap keputusan Menteri Keuangan. Jadi itu bagi saya hanya sebuah gimmick saja. Mungkin Gibran sedang berusaha mencari simpati dari daerah, dari kepala daerah. Tapi clear itu sebenarnya tidak akan punya dampak apa-apa. Dan saya juga mengikuti Purbaya pun dengan tegas mengatakan bahwa saya hanya bertanggung jawab pada Presiden. Itu betul loh, itu betul. Jadi memang dia tanggung jawab dia pada Presiden, selebihnya ya dia nggak perlu risaukan, itu betul. Oke, kita kepalang masuk ke Purbaya. Kinerja Gibran sebagai wakil presiden mulai dipertanyakan dan diragukan oleh masyarakat. Seperti pakar psikolog forensik Reza Indragiri pun mempertanyakan dan meragukan kinerja Gibran sebagai wakil presiden. Dari gajinya yang sangat besar, dan tentunya pasti masyarakat juga nanya apa sih kerjanya wakil presiden, kok jarang sekali muncul ya. Ya tentunya masyarakat memang bertanya tentang hal ini ya, tentang sepak terjang Gibran sebagai wakil presiden, bahkan jarang sekali dilibatkan di acara-acara atau di keputusan-keputusan tertentu ya. Kenapa tidak dilibatkan? Dan Prabowo juga jarang ya mengajak Gibran gitu ya. Ini juga menjadi pertanyaan masyarakat tentunya seperti itu ya. Dan tadi juga ada di video mengatakan atau Gibran ini prestasinya katanya sampai naik 75% gitu ya di kepuasan masyarakat, katanya seperti itu. Nah, 75% itu kepuasannya masyarakat itu seperti apa ya? Atau karena bagi-bagi susu kata video tadi ya, di video tadi bilang seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi saat ini ya Gibran ini sedang dirundung atau ada diterpa masalah-masalah baru ya Gibran ya. Ada isu bahwa Gibran ini akan dimakzulkan ya. Dan tentunya tidak mudah juga untuk memakzulkan seorang wakil presiden kalau syarat-syaratnya juga tidak terpenuhi. Dan beberapa kelompok atau beberapa masyarakat juga mengatakan bahwa Gibran ini sudah bisa untuk dimakzulkan ya, katanya gitu, karena ada beberapa syarat yang untuk memakzulkan seorang wakil presiden Gibran ini. Salah satunya dari Roy Suryo CS mengatakan sudah ada dan punya bukti untuk memakzulkan Gibran. Salah satunya yaitu karena ijazahnya Gibran ini tidak memenuhi syarat ya saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan ya bahwa Gibran tidak mempunyai ijazah SMA, ternyata tidak lulus SMA ya. Karena syarat menjadi wakil presiden itu ya syarat formalnya harus mempunyai ijazah atau tamatan SMA sederajat ya, tentunya seperti itu. Akan tetapi Gibran katanya tidak mempunyai hal tersebut. Akan tetapi Gibran juga mengatakan waktu itu ya, ada videonya juga, Gibran pernah sekolah di luar negeri katanya gitu. Akan tetapi disangkal oleh kubu Roy Suryo, dan kubu Roy Suryo mengatakan bahwa di luar negeri itu memang dia menempuh pendidikan di sana, kan tapi tidak lulus dan tidak menempuh pendidikan SMA tersebut, katanya seperti itu. Ini sangat ironis sekali ya teman-teman, jika wakil presiden kok masa iya tidak punya ijazah ya, apalagi cuman SMA, seorang anak presiden ya tentunya Mas Gibran ini ya. Akan tapi kenapa tidak lulus SMA misalnya gitu, kan tidak mungkin sekali, dan bisa menjabat sebagai wakil presiden sekarang, bahkan menjabat wali kota Solo juga. Masa ia tidak menggunakan ijazah? Jika memang benar ya Mas Gibran itu tidak punya ijazah, akan tetapi ternyata bisa menjadi wakil presiden dan menjadi wali kota,
tentunya siapa yang meloloskan hal tersebut itu juga perlu ditanyakan ya. Saat ini memang lagi dipersoalkan dan lagi dipermasalahkan ya tentang hal tersebut ya. Siapa yang meloloskan dan kenapa bisa jadi wakil presiden jika memang tidak mempunyai ijazah. Nah tentunya ini melanggar ya teman-teman ya. Dan kinerja Gibran ini memang banyak sekali yang meragukan dan mempertanyakan. Bahkan banyak sekali yang mengatakan bahwa Gibran ini juga di pidato juga itu kadang tidak nyambung katanya seperti itu ya. Itu kan pertanyaan masyarakat dan pernyataan masyarakat, itu kepuasan masyarakat mereka yang memilih ya teman-teman ya.